Kamu sedih ya? Merasa bingung bagaimana cara menghilangkan minder? Halo semuanya, apa kabar? Ada saya Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Kali ini saya sedang kembali bersemangat. Bersemangat karena banyak di sekitar saya orang-orang yang sangat terbantu dengan apa yang saya bagikan di Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu yang mendengarkan suara saya kali ini? Apakah keadaan kamu sudah menjadi jauh lebih baik dengan mendengarkan banyak video saya dan pastinya mempraktekannya? Kalau iya, saya ucapkan selamat karena memang itu adalah hak kamu yang sudah direncanakan oleh Sang Pencipta ke arah yang lebih baik. Nah, saya kali ini ingin membahas sebuah hal yang sudah pernah saya bahas di video-video yang lalu, tapi nampaknya banyak orang yang masih sering kali mencari cara yang paling mudah untuk mengobati hal yang satu ini. Hal apa yang akan kita bahas kali ini, Mas Bro? Hal yang akan kita bahas kali ini adalah, betul, kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan perasaan minder. Minder adalah sebuah hal yang sampai detik ini sering kali menghantui kamu, bahkan juga menghantui saya sebagai orang yang ada di telinga kamu. Loh, memang betul, selama ini kamu mungkin menganggap bahwa minder itu adalah sebuah hal yang tidak normal ya. Salah, minder itu sebenarnya dialami semua orang loh. Gak peduli dia ganteng, gak peduli dia cantik, bahkan gak peduli dia siapa, sekaya apa, sepopuler apa, sesempurna apa di dalam hidup mereka. Mereka pasti pernah minder. Nah, cuman bahayanya teman-teman, perasaan minder ini kalau nggak diobatin bisa banget menghalangi kamu dari segala rejeki yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk hidup kamu loh. Nah, sekarang langsung aja yuk, kita langsung bahas apa sih itu minder dan bagaimana cara mengobatinya. Nah Mas Bro, jadi gini, gue tuh suka banget mengalami suatu hal yang berhubungan dengan perasaan minder gitu. Gue kalau disuruh melakukan hal-hal besar, kayaknya sebelum gue maju, gue udah minder duluan. Gue bosen sama perasaan minder gue. Gue ngerasa diri gue kayak gak ada harganya banget gitu Mas Bro. Gimana dong, gue bosen banget nih menjadi orang minder. Apakah itu teman-teman yang menjadi pertanyaan kamu? Nah, sekarang gini, seperti yang kamu tahu, kalau saya ingin menyembuhkan sesuatu, saya harus kasih tahu dulu kepada kamu apa sih yang menjadi dasarnya. Menurut kamu, dasar perasaan minder itu apa sih? Nah, perasaan minder itu ceritanya dasarnya itu begini, dengerin nih, ini agak lucu tapi ini fakta. Minder itu ceritanya berawal dari sebuah kisah yang dinamakan jelek momen. Nah, jelek momen kamu tahu nggak apa? Jelek momen itu adalah sebuah peristiwa di mana kalau peristiwa itu terjadi, hati kamu tuh rasanya ketusuk gitu. Walaupun nggak ada pisau, tapi rasanya tuh kamu dadanya kayak jelek gitu. Ya, saya kasih contoh pakai cerita nih. Anggap aja ceritanya kamu adalah seorang penjual. Kamu dikasih target sama bos kamu harus menjual produk tertentu di lapangan. Nah, begitu kamu di lapangan, kamu jual produk kan ke orang-orang. Tiba-tiba begitu kamu menawarkan produk kamu kepada orang lain, ada orang lain bilang, "Apaan sih lu? Dasar produk sampah, ganggu gua aja, pergi lu." Wih, gimana perasaan kamu kalau seandainya kamu lagi menawarkan barang, mendapatkan respon seperti itu? Rasanya hati kamu tuh jelek. Nah, itu yang dinamakan jelek momen. Semua peristiwa yang membuat kamu menjadi tertusuk hatinya, itu adalah jelek momen. Nah, perasaan minder itu selalu berawal dari jelek momen. Nah, tapi sadar atau enggak teman-teman, yang membuat lu jadi minder itu bukan karena perkataan orang tadi yang menusuk hati loh. Bukan. Yang membuat lu jadi minder, yang membuat kamu jadi minder itu adalah ketika peristiwa jelek tadi terjadi, otak kamu mulai memberikan alasan yang merendahkan diri kamu sendiri. Itu yang membuat kamu minder kan? Nih, biar kamu gak bingung, saya kasih contoh lagi. Ceritanya anggap saja kamu adalah seorang penjual asuransi. Kamu jual asuransi ke orang. Tiba-tiba begitu kamu mau menawarkan asuransi ke orang, orang itu memberikan respon, "Ah, dasar asuransi sampah." Wih, sakit tuh ya, jelek. Begitu udah jelek, biasanya kalau kita ngelamun, otak kita akan memberikan jawaban, kenapa lu ditolak. Misalnya gini, "Dasar asuransi sampah, aduh, jelek." Kamu ngelamun. Begitu kamu ngelamun setelah jelek momen terjadi, terciptalah sebuah perkataan di otak yang berkata begini,
Lu tahu gak sih, lu tuh ditolak karena lu gendut. Lu tahu gak sih, lu tuh ditolak karena lu cupu. Lu tahu gak sih, lu tuh ditolak karena memang lu jelek, mukanya amit-amit cabang bayi, mirip selokan, bau lagi. Nah, begitu otak kamu memberikan jawaban yang menyalahkan diri kamu sendiri, di situ kan awal terjadinya minder, benar apa enggak? Coba kamu pikirin deh. Pikirin kapan terakhir kali kamu minder. Pikirin. Benar gak kata saya bahwa perasaan minder kamu itu mulai terasa terjadi ketika otak kamu memberikan jawaban bahwa semua penolakan yang terjadi itu salah elu, salah kamu. Benar apa enggak? Nah kalau benar, sekarang saya tanya sama kamu. Selama ini kamu minder salah siapa? Salah orang yang nolak kamu, salah orang yang ledek kamu, atau salah diri kamu sendiri? Jelas salah diri kamu sendiri. Ngapain pikiran kamu diizinkan merendahkan diri kamu sendiri? Pertanyaan yang bagus kan? Nah sekarang biar seru, biar lucu, kita kasih contoh satu lagi. Sebuah contoh yang sering banget terjadi dalam hidup kamu pastinya, yang berhubungan dengan asal muasal terjadinya minder dalam hidup kamu. Sekarang contoh kasusnya, ceritanya kamu sedang ingin menyatakan cinta kepada seseorang yang kamu idolakan selama ini, ya kan? Ada cowok ganteng atau cewek cantik, kamu datang kepada mereka dan kamu katakan perasaan kamu kepada dia. Tiba-tiba begitu kamu katakan perasaan cinta, maaf Dodi, sebenarnya aku selama ini sayang sama kamu. Dodi, kita jadi pacar yuk, ceritanya loh. Tiba-tiba Dodi ngomong, maaf ya, kenapa? Aku gak pacaran sama cewek yang mukanya kayak kura-kura ninja. Widih, jelek. Itu jelek banget. Orang disamain sama kura-kura ninja. Udah kura-kura ninja lagi, itu jelek banget. Begitu udah ngerasa jelek, biasanya otak kita akan ngomong, lu sih muka udah kayak kura-kura aja belagu. Muka lu kan jelek, gak kayak bintang film Madonna. Muka lu kayak kura-kura aja udah belagu. Pikiran kamu ngomong kayak gitu, rasanya gimana? Minder banget bro. Ibarat pesawat jatuhnya nukik ke bawah, duar. Nah sekarang saya tanya, kamu sadar gak teman-teman, hal yang paling bikin kamu minder apa? Saya kasih tahu ya, hal yang paling bikin kamu minder adalah ketika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain yang lebih oke menurut kamu dalam hidup ini. Benar apa enggak? Kamu berada di titik yang paling rendah serendah-rendahnya dalam hidup ketika otak kamu menyalahkan diri kamu sendiri, kemudian membandingkan diri kamu dengan orang lain yang lebih baik. Benar apa enggak? Pasti benar, karena saya pun dulu begitu. Rasanya pedih ya, pedih banget. Nah sekarang, saya ingin membagikan sebuah cara yang lebih sederhana untuk mengobati minder dibandingkan cara di video tentang minder saya yang dulu. Ya, dulu saya pernah membuat sebuah cara yang efektif dan alhamdulillah bisa menyembuhkan banyak orang. Sekarang saya akan membagikan cara yang efektif juga. Cuman bedanya ini lebih gampang untuk dipraktekin. Cara menghilangkan minder ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, cara untuk pemula. Dan yang kedua adalah cara untuk seseorang yang lebih ahli di dalam mengendalikan pikiran. Cara pemula dan juga cara ahli. Nah sekarang cara pemula dulu nih. Saya akan langsung praktekin di depan muka kamu yang membuat kamu jadi ngerti gimana cara mengobati minder. Cara pemula. Nah cara untuk pemula ini gampang banget. Jadi gini, tadi saya bilang minder selalu diawali dengan jelek moment. Jelek momen itu adalah ketika kamu mengalami sebuah hal di mana hal itu menusuk ke hati kamu karena pedih banget, sakit banget. Itu namanya jelek momen. Nah, cara pemula ini adalah saya mengajarkan kamu ketika jelek momen itu terjadi, kamu terima, lantas kamu malah tantangin itu hal sebelum pikiran kamu ngeledekin diri kamu sendiri. Jadi ketika jelek momen itu terjadi, jangan ngelamun, tapi lakukan hal berikutnya yang membuat pikiran kamu tuh belum sempet ngeledekin kamu sendiri, belum sempet ngerendahin kamu sendiri, kamu udah action sebelum pikiran kamu ngeledekin diri kamu sendiri. Masih bingung? Oke, kita praktekin ya, pakai sebuah kasus. Kita pakai kasus tadi, ceritanya kamu agen asuransi, mau jual polis asuransi. Kamu datengin tuh orang-orang, ya kan? Kamu jual asuransi. Tiba-tiba ketemu si bapak-bapak tadi, bapak-bapak yang ledekin kamu gitu. Pak, saya mau jual asuransi. Kamu tuh ya, udah saya bilang asuransi itu sampah. Ngomongnya mukanya mangap, ludahnya muncrat lagi. Waduh, kamu ngejelek banget tuh. Jelek.
Begitu udah ngejelep, dengan menggunakan teknik pemula ini, saya suruh kamu jangan bengong. Karena kalau bengong, kamu mengizinkan pikiran kamu untuk mengatakan, tuh kan, lu ditolak, lu jelek sih. Nah, ketika pikiran kamu baru ngomong, tuh kan, kamu ditolak karena kamu, maju lagi, tawarin lagi tuh asuransi ke orang baru. Nanti sama orang baru ditolak lagi, kamu jangan bengong lagi, maju lagi. Ketika kamu memperbanyak action, memperbanyak maju, kamu tantangin tuh sumber minder kamu tantangin semua orang yang buat kamu minder, itu otak kamu gak punya kesempatan untuk merendahkan kamu. Dan percaya atau enggak, ketika otak kamu tidak punya kesempatan untuk merendahkan kamu sendiri, di situ minder tidak akan terjadi. Itu fakta. Masuk akal nggak? Contohnya, saya kasih contoh lagi biar kamu mungkin lebih jelas. Kamu agen asuransi, kamu jualnya bukan ke bapak-bapak tadi deh. Tiba-tiba ketemu ibu-ibu, Bu, saya mau jual asuransi nih Bu. Ibu sudah terproteksi belum? Iya kan? Aduh mas, maaf ya, saya tuh gak percaya asuransi. Apalagi yang jual mukanya kayak kamu, kayak badut Ancol. Waduh, jelek. Begitu udah jelek, jangan melamun. Bilang, terima kasih Bu, lanjut lagi ke orang berikutnya. Jelas ya? Kenapa begitu? Karena ketika kamu bengong ngelamun, kamu mengizinkan otak kamu untuk merendahkan diri kamu sendiri. Itu berbahaya. Nah, sebelum tuh otak kamu memberikan jawaban kenapa kamu ditolak, maju lagi, action lagi. Ngerti ya? Jadi caranya, jangan berikan kesempatan otak kamu memberikan jawaban kenapa lu ditolak. Karena jawabannya pasti jelek. Sebelum otak kamu mengatakan itu, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nanti lama-lama, mindernya sendiri pun akan capek. Nggak jadi datang tuh minder. Cobain deh. Pasti saya benar. Nah, teknik ini juga bisa kamu lakukan loh di luar dunia penjualan. Misalnya, kamu minder dengan penolakan apa? Coba, misalnya kamu ngerasa, bro, kalau gue ngomong sama orang baru gue minder. Nah, langkah berikutnya, kalau menggunakan teknik ini, kamu ngomong aja sama orang yang bikin kamu minder tadi. Loh, tapi kan nanti gue makin minder. Salah. Kalau lu udah minder sama orang baru, jangan mundur. Kalau mundur, kamu jadi minder karena mengizinkan otak kamu untuk ngomong kenapa lu ditolak. Tadi kan saya bilang, jangan ngizinin otak mengatakan kenapa kamu ditolak, karena jawabannya pasti jelek. Sebelum otak itu ngomong apa-apa, maju lagi ke orang baru. Kamu minder dengan si A ngomong, cari si B, orang baru juga. Kalau sama si B masih minder, cari si C, cari si D, cari si E. Jadi kamu malah nantangin sumber yang membuat kamu minder tadi. Lama-lama mindernya hilang. Karena kamu tidak memberikan otak kamu kesempatan untuk memberikan jawaban kenapa sih lu ditolak. Intinya itu, tidak memberikan otak kesempatan memberikan jawaban. Jelas ya? Nah, itu teknik yang pertama, teknik untuk para pemula. Sekarang teknik yang kedua. Teknik ini dilakukan oleh kamu yang bisa mengendalikan pikiran lebih dalam dibandingkan para pemula tadi. Caranya begini. Ada sebuah cara yang paling efektif yang sampai sekarang selalu saya lakukan ketika saya berpotensi untuk mengalami minder. Caranya adalah dengan mengalihkan fokus pikiran kepada sebuah hal yang tidak nyambung dengan sumber minder. Contoh deh, saya kasih contoh gampang begini. Ceritanya kamu sekarang jadi apa nih? Ceritanya kamu masih deh seorang agen asuransi gitu ya. Saya soalnya punya teman agen asuransi, jadi saya paling gampang nih kalau memberikan contoh dari agen asuransi. Ceritanya kamu orang menjual asuransi nih. Kamu menjual asuransi mendatangi pembeli atau calon pembeli. Pak, saya punya asuransi nih. Sudahkah Bapak terproteksi hari ini? Tiba-tiba bapaknya ngomong, lu lagi. Lu kan yang kemarin lu nawarin gua. Sekarang lu datang lagi, lu pengen gua tampol. Dasar lu ya, udah muka kayak bendera Prancis aja belagu lu. Jelep ya. Walaupun bendera Prancis gak apa-apa, pokoknya jelep aja. Ceritanya jelep. Nah, begitu kamu sakit hati, kamu sudah mulai minder, kamu pikirin suatu hal yang tidak nyambung dengan perkataan bapak tadi. Ingat ya, harus tidak nyambung. Tidak boleh nyambung.
Kamu pikirin tapi sambil mengatakan sebuah kalimat yang bisa didengarkan kuping kamu. Nah setelah kamu ditolak sama bapak-bapak tadi, kamu pikirin hal yang tidak nyambung, kemudian kamu katakan, es krim vanila tuh enak banget sumpah, apalagi kalau dimakan pakai coklat. Enak banget. Jadinya kamu gak mengizinkan otak kamu untuk memberikan jawaban yang bikin kamu minder kan? Karena kamu sudah mengalihkan ke es krim. Yang mana es krim itu gak ada hubungannya sama penolakan kamu yang dilakukan oleh si bapak tadi. Ngerti ya? Jadi intinya di teknik yang kedua ini, kamu pikirin hal yang gak nyambung sama sekali, terus kamu katakan dengan suara lantang supaya telinga kamu dengar. Dengan begitu, kamu tidak memberikan diri kamu menjadi minder. Kenapa? Karena kamu tidak memberikan kesempatan otak kamu untuk merendahkan diri kamu sendiri. Masuk akal kan? Udah jelas belum? Oke, kalau belum kita kasih contoh satu kasus lagi. Taruhlah ceritanya kamu adalah seseorang yang ingin menikah. Kamu dengan pasangan kamu atau dengan pacar kamu sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, yang namanya melanjutkan ke jenjang pernikahan itu kan ada sebuah fase yang namanya ketemu calon mertua. Nah, kamu dak-dikduk nih, aduh gimana ya, gue mau ketemu calon mertua nih, gue senewan nih ya. Akhirnya kamu ketemu tuh calon mertua. Tiba-tiba di luar dugaan calon mertua kamu datang dengan muka yang cemberutnya asem banget. Lebih asem dari jeruk paling asem yang pernah kamu makan. Kamu ngomong, "Om, saya mau ngelamar anak om dan menjadikan anak om sebagai istri saya." Tiba-tiba calon mertua kamu bilang, lu udah ngaca belum? Muka lu kayak serutan pensil aja ngelamar anak gue lo. Lu pengen cucu gue jadi kayak tatakan bakso? Beuh! Itu ngejelep banget, asli ngejelep banget. Nah kamu langsung gunakan teknik yang kedua. Pikirin hal-hal yang gak ada hubungannya dengan perkataan bapak tadi. Kamu pikirin begini, gila ya, lemper kalau pakai cabai rawit enak. Kamu ngomong gitu aja. Tapi nanti kalau gue ngomong gitu depan orang, orang bingung dong. Masa bodoh dengan orang lain. Lu ngomong aja yang penting lu gak minder. Bener, kamu ngomong, gila lemper kalau pakai cabai rawit tuh enak banget. Ih enak deh. Kamu ngomong gitu, percaya atau enggak, tiba-tiba kamu gak minder. Cobain aja. Paling banter kalau kasusnya kayak tadi, paling bapak mertua kamu bilang, ini orang kenapa sih tiba-tiba ngomongin lemper? Nggak apa-apa. Respon orang lain gak usah dipikirin. Yang penting kamunya tidak minder. Itu kan yang penting. Gunakan teknik ini. Pasti berhasil. Cobain aja dulu ya. Lihat hasilnya seperti apa. Pasti nggak minder sama sekali. Bisa jadi malah kamu tersenyum. Luar biasa ya. Teknik ini sangat powerful dan sudah bisa merubah hidup saya, pastinya juga merubah hidup kamu. Coba dilakuin ya. Nah, itu aja teman-teman, 2 teknik yang bisa kamu langsung lakukan saat ini juga, seandainya kamu ingin mengobati perasaan minder. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, minder itu disebabkan karena pikiran kamu sendiri yang diizinkan merendahkan dirimu sendiri. Tugas kamu cegah pikiran kamu sebelum mengeluarkan perkataan yang membuat kamu jadi minder. Ya, dan satu hal lagi saya katakan teman-teman, dalam hidup ini selalu ada jelek momen. Selalu ada hal-hal yang membuat kamu jadi sakit hati, baik karena perbuatan orang lain ataupun perkataan orang lain. Dan itu semua tidak bisa dihindari. Itu semua harus terjadi siapapun kamu. Nah, tugas kamu bukan menghindari jelek momen. Tugas kamu adalah menghindari perasaan minder dengan tidak memberikan kesempatan pada pikiran kamu untuk merendahkan diri kamu sendiri. Caranya gimana? Lakukan 2 teknik yang saya ajarkan tadi di belakang. Itu sangat powerful. Lakukan ini dan lihat hasilnya ya. Sekarang kamu lihat layar kamu. Di situ ada 2 video penting. Di sebelah kiri apabila kamu hampa, klik video di sebelah kiri. Apabila kamu sedang mengalami masalah percintaan, klik video di sebelah kanan. Apabila kamu ingin menghargai saya, klik yang di tengah-tengah. Kamu klik ya. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.